Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan strategi konseling yang selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan. Saya Veronica Putri Firnanda, berperan sebagai konseli. Saya Noni Azhara Putri Andani, berperan sebagai konselor. Saya Nadia Sinta Dewi, berperan sebagai pengamat. Saya Amalia Arta, berperan sebagai pengamat 2. Baik, praktek konseling pengambilan keputusan akan kami mulai. Assalamualaikum Mbak Nika, selamat malam. Malam Bu, Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Nika? Alhamdulillah Bu, saya baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik Mbak Nika. Mohon maaf ya Mbak Nika ya, sesi konseling pada hari ini masih kita lakukan dengan keadaan daring seperti ini, mengingat kondisinya masih belum stabil di luar sana. Nggih Bu, tidak apa-apa. Sebelumnya saya mau bertanya nih Mbak Nika, kira-kira untuk sesi konseling pada malam ini, kira-kira membutuhkan berapa lama Mbak Nika? Saya kira 20 menit sepertinya sudah cukup, Bu. Oke, 20 menit ya Mbak Nika ya. Nanti sekiranya masih membutuhkan sesi konseling lanjutan, kita lanjutkan di minggu depan atau hari selanjutnya. Gitu ya Mbak Nika ya. Oke, Bu. Baik Mbak Nika. Pada sesi konseling kali ini kita akan menggunakan strategi pengambilan keputusan. Di mana pengambilan keputusan ini itu adalah strategi untuk membantu Mbak Nika dalam mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu hal. Nah, dan juga membantu Mbak Nika dalam mengambil pelajaran dari proses tersebut. Nah, jadi Mbak Nika, ketika Mbak Nika nanti ingin memutuskan suatu hal atau suatu yang sangat penting, itu nanti keputusannya berasal dari diri Mbak Nika sendiri gitu. Dan Mbak Nika pun sudah bisa menentukan keputusan itu sudah baik atau belum untuk Mbak Nika sendiri gitu. Sampai sini sudah paham Mbak Nika? Insya Allah sudah paham, Bu. Oke, baik Mbak Nika. Pada sesi konseling hari ini, apa nih yang mau dibagi dengan saya? Mungkin Mbak Nika lagi bingung dengan suatu hal pengambilan keputusan. Sebenarnya ada, Bu. Cuma saya bingung untuk memulai bercerita itu bagaimana. Gitu ya Mbak Nika. Nggak apa-apa Mbak Nika, dicoba untuk ceritakan pelan-pelan, sebisanya Mbak Nika. Dengan bahasanya Mbak Nika sendiri, nggak apa-apa. Nanti saya akan mencoba memahami Mbak Nika juga. Baik, Bu. Jadi sebenarnya begini, saya itu bingung, Bu. Saya sudah 3 kali daftar menjadi polwan, tapi selalu ditolak. Dan tahun ini itu kesempatan terakhir saya untuk mendaftar polwan itu, Bu. Sebenarnya juga saya itu nggak pengen gitu loh, Bu, untuk nyoba daftar polwan lagi. Saya sudah capek, Bu, apalagi yang saya inginkan sebenarnya bukan menjadi polwan. Keinginan menjadi polwan itu keinginan dari orang tua saya. Dan saya sendiri itu pengennya buka usaha sendiri gitu loh, Bu. Tapi ya gimana, Bu, takut nanti orang tua nggak setuju dengan keputusan saya dan takut malah mengecewakan orang tua gitu. Oke, jadi Mbak Nika ini memiliki kesempatan terakhir untuk daftar polwan setelah ditolak 3 kali nggih. Namun Mbak Nika sendiri sebenarnya ingin membuka usaha, ingin memiliki usaha sendiri.
Dan Mbak Nika ini bingung harus memilih yang mana. Karena orang tua Mbak Nika menginginkan Mbak Nika menjadi polwan. Begitu ya Mbak Nika ya? Iya Bu, kira-kira begitu. Kalau dari Mbak Nika sendiri, apa sudah mempertimbangkan alasan tentang dua pilihan tersebut antara menjadi polwan dan membuka usaha sendiri? Boleh diceritakan Mbak Nika tentang pertimbangannya? Kalau pertimbangannya dari segi polwan dulu ya Bu. Kalau misalkan saya mencoba mendaftar ke polwan lagi itu, saya tuh merasa sayang gitu loh Bu dengan uang yang dikeluarkan. Halo Bu Noni. Iya, halo Mbak Nika. Bagaimana? Mohon maaf Bu. Sepertinya tadi terkendala sinyal ya. Mohon maaf Bu. Iya, nggak apa-apa Mbak Nika. Sudah menjadi hal yang wajar karena tidak semua tempat memiliki sinyal yang bagus ya Mbak Nika ya. Iya Bu. Saya lanjutkan yang tadi ya Bu, yang alasan pertimbangan menjadi polwan ya Bu. Iya, baik Mbak Nika. Oke. Jadi pertimbangan saya kenapa tidak memilih melanjutkan mendaftar polwan itu karena merasa sayang dengan uang yang dikeluarkan gitu loh Bu. Apalagi saya juga merantau dan membutuhkan lebih banyak uang gitu. Jadi lebih baik uang yang digunakan untuk mendaftar itu disisihkan untuk biaya hidup adik-adik saya, orang tua saya, dan modal untuk membuka usaha saya seperti itu Bu. Lalu untuk membuka usaha sendiri, apakah Mbak Nika juga sudah memiliki pertimbangan seperti tadi? Kira-kira apa yang membuat Mbak Nika yakin untuk memiliki opsi membuka usaha itu? Kalau untuk membuka usaha sendiri kan untungnya juga untuk saya dan adik-adik saya gitu loh Bu. Saya juga sudah bertanya kepada orang-orang dan teman-teman saya yang sudah memiliki bisnis seperti itu. Jadi saya semakin yakin gitu loh Bu untuk membuka bisnis atau usaha sendiri seperti itu. Begitu ya Mbak Nika ya.
Baik, kalau begitu kita akan memulai untuk mengumpulkan informasi dan kita akan bekerja sama untuk mengidentifikasi apa saja informasi yang telah dan belum Mbak Nike punya. Informasi yang akan kita dapatkan ini memang tidak menjamin baiknya keputusan Mbak Nika nanti yang akan Mbak Nika ambil. Namun kalau tidak ada informasi seperti ini, kesempatan Mbak Nika untuk mendapatkan keputusan yang baik akan hilang juga gitu. Mbak Nika paham sampai sini? Insya Allah saya sudah paham, Bu. Oke, sekarang coba Mbak Nika sebutkan hal apa saja informasi yang sudah Mbak Nika ketahui, entah itu tentang profesi, kemudian usaha, atau riwayat pendidikan Mbak Nika, riwayat pribadi, atau apapun itu. Bisa Mbak Nika? Ya, Bu, saya akan menyebutkan setahu saya saja ya, Bu. Jadi kalau masuk poluan itu nanti pasti pendidikannya yang saya tahu cukup lemah gitu. Kalau saya tidak lolos juga sudah tidak ada kesempatan lagi gitu untuk menjadi poluan. Saya itu dulu gagal karena nilai saya kurang. Nah, di berbisnis, saya punya informasi bagaimana cara mengelolanya dari teman-teman saya yang sudah memiliki bisnis tersebut. Tapi yang saya bingungkan itu saya dulu dari jurusan IPA, Bu. Jadi tidak tahu dan tidak sepenuhnya memahami tentang pembukuan yang baik untuk bisnis saya, seperti itu. Oke, sekarang Mbak Nika sudah memiliki beberapa informasi beserta alternatif pilihan yang dapat Mbak Nika pilih. Namun masih harus mengembangkan prediksi-prediksi tentang kemungkinan keberhasilan dan kegagalan dari dua pilihan yang tadi Mbak Nika sudah miliki. Sekarang saya akan membantu Mbak Nika untuk memilih data serta keuntungan dan kelemahan dari kedua pilihan tersebut. Nggih, Bu. Sekarang yang harus saya lakukan apa ya? Sekarang Mbak Nika silakan menyiapkan kertas dan pulpoin untuk mencatat apa saja nanti kelebihan dan kekurangan masing-masing dari dua pilihan tersebut. Bisa Mbak Nika? Nggih, Bu, sudah saya siapkan. Kita mulai sekarang ya Mbak Nika. Untuk yang pertama, Nggih, Bu. menurut Mbak Nika, apa saja kelebihan dan kekurangan jika Mbak Nika memilih untuk mengikuti pendaftaran perluan lagi? Silakan Mbak Nika sebutkan dan sambil ditulis ya. Kelebihannya yaitu kalau misalkan saya menjadi poluan itu nanti orang tua saya senang dan gaji yang saya terima per bulannya itu sudah pasti. Tapi kekurangannya itu, Bu, jika sekali saja saya gagal, saya sudah tidak akan ada kesempatan lagi seperti itu. Dan orang tua saya akan malu. Jika lolos pun, saya rasa saya tidak akan terlalu senang dan nyaman seperti itu. Dan yang pasti, pendidikan yang ditempuh itu cukup lama. Sekarang coba Mbak Nika sebutkan kelebihan dan kekurangan jika Mbak Nika nanti memilih untuk berbisnis. Kelebihannya kalau saya berbisnis itu, saya sangat senang karena itu yang saya inginkan begitu dari dulu. Uang yang saya dapatkan juga lebih cepat dibandingkan harus pendidikan terlebih dahulu. Kemudian waktu dalam berbisnis itu cukup fleksibel. Kalau kekurangannya pasti orang tua saya kurang setuju dengan apa yang saya inginkan tersebut. Dan pendapatan yang saya terima juga setiap bulannya tidak bisa ditentukan jumlahnya gitu, Bu.
Bagus sekali Mbak Nika, sekarang sudah dapat memproses informasi dan mengembangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan yang tadi ya. Namun Mbak Nika, alternatif atau pilihan yang paling baik untuk dipilih sebenarnya adalah alternatif yang memiliki resiko yang paling kecil dan memiliki manfaat yang paling banyak untuk Mbak Nika. Sampai sini, apakah Mbak Nika sudah memiliki gambaran untuk pilihan apa nih yang akan Mbak Nika pilih? Begitu ya Bu, benar juga sih Bu, dengan memikirkan kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan saya jadi bisa menentukan hendak memilih yang mana. Kalau misalkan saya sendiri sih, saya lebih memilih untuk berbisnis Bu, seperti itu. Oke, baik Mbak Nika. Jadi dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang ada, akhirnya Mbak Nika memilih untuk berbisnis ya. Tapi ada Iya, satu Bu. hal yang ingin saya sampaikan kepada Mbak Nika, bahwa apa yang Mbak Nika pilih itu bukan merupakan keputusan final, karena kita tidak tahu kan ya apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Jadi Mbak Nika sendiri harus siap dengan segala perubahan, menyesuaikan dengan apa sih nanti yang bakal terjadi di kemudian hari, begitu. Iya Bu, saya akan selalu ingat. Saya juga tidak akan menyerah atau patah semangat jika nanti di depan bisnis saya tidak sesuai dengan rencana saya, seperti itu. Bagus sekali Mbak Nika. Kalau begitu, untuk sesi konseling pada malam hari ini, apakah bisa diakhiri Mbak Nika? Bisa Bu. Baik Mbak Nika, kalau gitu saya rasa cukup ya sesi konseling pada malam hari ini. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lagi seperti ini, Mbak Nika, silakan untuk menghubungi saya melalui WA. Atau bisa ditanyakan pada sesi konseling selanjutnya. Oke Bu, terima kasih ya atas bantuannya Bu. Saya akan menghubungi Ibu lagi nanti jika sama-sama mempunyai waktu luang. Ya Mbak Nika, baik. Jaga kesehatan terus ya Mbak Nika ya. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum, selamat malam. Iya Bu, waalaikumsalam. Selamat malam juga Bu. Baik teman-teman, itu tadi sesi konseling praktek pengambilan keputusan. Kurang lebihnya kami dari kelompok 7 mohon maaf jika memiliki kesalahan dalam praktek konseling kali ini. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.